Halo guys, kembali lagi di Hello Halo. Twenties. Hello Twenties. Kalian nonton episode 2 untuk bisa nyambung sama obrolan di episode kedua, tonton dulu ya. Akan ngobrolin tentang My Precious Twenties Life Lessons. Nah, berarti tentang kalau kemarin itu grafik dari secara emosional usia 20-an. Nah, dari grafik itu pasti ada benang-benang nih amanat kehidupannya. Ya. Asik. Mulai ke Wiwi duluan. Oh, jadi dibalikin ya. Oh my Iya god. dong. Oke, mungkin aku share dulu apa yang bisa aku bagikan dari kehidupan kita ini. Kehidupan yang biasa aja, tapi tiap individu berharga, jadi kehidupanku berharga. Aduh, lirik Anjay. lagu. Ya Allah. Ini adalah pelajaran yang aku dapatin di kehidupan usia 20 tahunan aku. Poin aku yang pertama itu nggak semua yang kita pengen harus kita dapatkan gitu. Kadang emang kepengen kita tuh pasti banyak gitu. Uh, Iya. Impian kita juga pasti banyak gitu. Tapi Mm-mm. namanya impian gitu nggak harus tercapai gitu. I mean Mm-mm. kalau misalnya kita bisa mencapainya itu baik, tapi kalau misalnya kita nggak bisa tuh nggak usah stres gitu karena menurut aku sendiri gitu ya, mungkin ini sedihnya sih, menurut aku sendiri itu mimpi itu privilege yang nggak semua orang tuh punya gitu. Kalau kalian gak dapetin apa yang kalian pengen gitu, emang hidup ini nggak adil, Mm-mm. tapi semua orang ngerasain ketidakadilan itu, jadi ya mungkin hidup itu ternyata adil di ketidakadilannya sendiri. Jadi kayak Waduh. apapun yang filsafat sekali. Walaupun kita pengen sesuatu gitu, kita nggak dapet itu, kita nggak usah kayak kepikiran, ah emang aku nggak deserve. Kamu deserve, tapi hal lain yang apa Allah udah merencanakan hal lain untuk kamu gitu. Nggak semua hal Hmm. yang kamu pengenkan itu mungkin baik untuk kamu gitu sih. Nah, yang kedua, just do it, the world will never see you until you do. Jadi sebenarnya yang Hmm. kedua ini, mungkin ini dua slogan yang Hmm. berbeda, just do it dari brand sepatu itu. Cuman Ya, itu bagus banget. lirik Lakuin lagu boyband aku juga. Terus abis itu The World Will Never See You Until You Do itu salah satu lagu Hmm. judulnya Like You dari Tatiana. Kamu nggak bakalan kelihatan nih, kamu tetap invisible di mata semua orang sampai kamu tuh melakukan Hmm. sesuatu itu gitu. Orang nggak bakalan tahu kamu Widih. siapa kalau kamu nggak ngelakuin itu. Jadi kayak lakuin aja gitu. Toh nggak semua orang tuh merhatiin kamu gitu. Walaupun kamu buat kesalahan, Hmm. orang lain tuh nggak bakalan ngejudge kamu segitunya gitu. Kecuali kalau misalnya Hmm. kesalahan itu orang itu kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan ngelakuin itu. Kita nggak sejahat itu. Oh ya. Berbuat salah jangan takut jangan takut kayak orang ngejudge kamu gitu. Hmm. Lakuin aja yang kamu bisa lakuin gitu. Yang ada di depan kamu tuh lakuin aja, Hmm. jangan merasa ini belum waktunya gitu kayak aku harus ini dulu sebelum aku lakuin ini. Tapi sebenarnya yang ada di hadapan kamu tuh belum kamu lakuin gitu. Nah, jangan menunda-nunda sesuatu lah ya gitu kayak lakuin aja gitu. Hmm. Dan yang ketiga itu enjoy your life. Kayak itu emang klasik banget. Cuman kayak kamu harus menikmati hidup kamu gitu karena kamu nggak bakalan hidup dua kali gitu. Jadi kita tuh sebisa mungkin meminimalisir pemikiran kenapa ya aku sebelumnya nggak ngelakuin itu, kenapa aku dulu tuh nggak begini Hmm. gitu. Kita nggak mau kan kayak kita bangun suatu hari nanti terus kita mikirin kok bisa sih waktu itu terlewat begitu aja tanpa aku mengambil keputusan itu gitu. Kita nggak mau kan kayak gitu. Ya, yang ada di hadapan kita lakukan, yang ada di hadapan kita nikmati selagi kita masih bisa bahagia aja. Gak usah mikirin hal-hal yang muluk-muluk, gak usah mikirin yang konsekuensinya ke depan. Ya emang kita harus mikirin konsekuensi, tapi jangan terlalu menjadikan itu sebagai hambatan kamu untuk melakukan sesuatu, untuk menikmati sesuatu gitu sih. Ya Widih. gitulah dari aku lesson yang bisa aku bagikan. Aku mau komen. Aku mau komen. Aku Komen-komen. ngelihatnya dari 3 poinnya Wiwi ini, ternyata temanya adalah tentang penyesalan. Aku ngeliatnya Hmm. ya. Nggak semua yang dipengenin harus didapatkan. Ya ini kayak melepas penyesalan. Terus nomor 2, kerjain aja daripada kamu nyesel. Nah, nomor 3, enjoy ya apa aja yang ada di hidup kamu. Biar kamu nggak nyesel. Karena hidup cuma sekali. Iya, kayaknya semua seputar penyesalan.
Kalau Farah gimana menurutmu? Tapi tapi bener sih kata gue. Jadi sebenarnya yang Mm-mm. gue omongin tuh kayak jadi apa ya, pukulan juga buat aku sih. Tapi aku Thank you, Wiwi. Mbak koin duanya Bibi aku ngena banget sih karena Aku juga. dalam beberapa kesempatan aku tuh ngerasa selalu takut gitu loh buat untuk mulai dulu gitu loh. Gimana kalau nanti nggak bisa? Gimana kalau nanti apa namanya? Kalau nanti nggak berhasil? Gimana kalau tapi mau gini nggak bisa? Aduh ini kayak gitu loh terlalu banyak alasan untuk nggak ngelakuin What if gitu loh. mulu ya? Padahal mimpinya itu ada gitu, keinginannya ada gede gitu, tapi terlalu dibayang-bayangi ketakutan untuk nggak melakukan gitu loh. Iya, iya. Hmm. Nah, pengen misalnya ya, Ya, pengen nekunin ilustrasi, tapi pengen apa namanya, tapi kalau nggak pakai iPad nggak enak nanti gimana ya kayak gitu loh contohnya. Heeh. Nah, udah beli iPad misalnya. Tapi penanya belum ada misalnya kayak gitu. Jadi selalu ada alasan-alasan tuh nggak ngelakuin gitu loh. Padahal ya lakuin aja misal dengan adanya apa gitu. Just Do It itu emang juga pelajaran buat aku sendiri sih gitu. Jadi kayak uh, lebih baik kita nyesel kita ngelakuin daripada kita nyesel kita nggak ngelakuin gitu. Aduh, drama Jepang banget itu. Oke. Tapi jangan kejahatan ya guys. Ah ya. kalau kalau misalnya kejahatan jangan dilakuin mendingan. Yang kira-kira bakal kriminal. Oke, Mm-mm. kita lanjut untuk inspirasi pelajaran hidup dari Jara. Udah siap, Jar? Siap nggak siap? Sip, sip. Oke, mantap. Oke guys, mungkin akan berseberangan lumayan yang hampir Wiwi. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari tema kehidupan aku, tema pelajaran hidup aku itu lebih ke emosi. Kayak nomor satu itu aku seringkali akhirnya nemuin kesimpulan bahwa hewan itu lebih manusia daripada manusia. Ini gara-gara yang grafik di usia 2023, berarti usia 24 sampai usia 25. Nah, itu kan aku ngalamin fase yang nomor satu ya, sangat sedih itu. Malah aku dapetin kesedihan itu dari manusia. Nah, tapi aku sembuhnya, kebanyakan sembuhnya dan 24 jam pengobatan aku justru sama kucing. Nah, akhirnya aku mikir kayak ngapain dulu aku kerja keras segala macem tapi nggak ada yang bantuin, nggak ada yang ngehargain, malah dijelek-jelekin gitu. Nah, malah orang yang kayak gitu nggak nanyain aku keadaannya, gimana hari ini, udah berobat atau belum, atau segala macem gitu. Enggak, malah jadi kayak kucing yang kalau pagi dia datengin aku, siang, sore, malam gitu. Jadi tanpa bicara, kita pun juga nggak tahu bahasa hewannya, malah sembuh gara-gara kucing itu. Ya, saya thanks banget sama my bebek Furuya. Hmm. Jara ini adalah manusia kucing ya, guys. Nggak parah juga. Kalau kucingku mah tukang gigit. Ya, lanjutan Jara. Iya, iya, emang kucing gigit mulu sih. Kucing remaja tuh. Selanjutnya ya mirroring itu harus mirroring tuh kayak kita selayaknya bersikap sesuai sama yang ada di hadapan kita. Nah, itu aku juga belajar dari yang itu dia tuh usia 24 sampai 25 itu banyak banget life lessonnya. Nah, salah satunya yang mirroring itu sama yang hewan itu juga. Nah, aku merasa kayak aku terlalu baik buat orang. Akhirnya diomelin sama orang temenku atau nggak keluarga pas aku lagi sakit. Ya udah tuh aku akhirnya mikir kayak nggak usah bersusah payah buat ngejar KPI orang itu. Ya udah kalau dia nggak bisa ngelakuin itu entah karena kecelakaan atau apapun ya semampu kita aja. Karena dia waktu kita sakit atau kita lagi ada acara apa, ternyata ngerjain job desk kita, KPI kita ya biasa aja gitu. Nah, di situ aku kayak tertampak, nggak semua orang itu effortnya sama kayak kita gitu. Aku rasa kayak, ya Allah lilin banget gitu. Mungkin efek karena aku anak pertama kali ya, jadi kayak ngejar sesuatu seidealis mungkin, serapih mungkin, sesempurna mungkin. Oke. Selanjutnya yang di Ya, nomor tiga, ini justru dapat di yang usia terakhir itu usia 26 ya, yang di grafik kemarin.
Nah, akhirnya Iya. aku mungkin karena say thanks to COVID, akhirnya aku dengerin lagu-lagu jadul termasuk Backstreet Boys. Nah, sebelum lagu Shape of Love itu terngiang-ngiang di medsos itu, nah aku dari COVID itu udah dengerin Shape of Love. Memang lagu ya Backstreet Boys yang paling aku suka itu Shape of Love karena aku merasa sebenarnya lagu itu bisa diambil dari posisi self love gitu, bukan cuman romantis juga. Karena liriknya itu bagus-bagus. Nah, aku ngambil di liriknya itu yang sadness is beautiful. Kesedihan itu sebenarnya indah gitu dan istimewa. Dan aku ngerasanya kesedihan itu sebenarnya kalau dilihat dari perspektif manapun, kayak misalnya perspektif tasawuf itu, kita tuh sedih karena kita udah naruh apapun ke sesuatu yang gak kekal. Makanya kita diingetin karena kita udah keterlaluan. Nah, makanya bagi aku tuh kesedihan itu kayak rambu lalu lintas. Nah, rambu lalu lintas itu kan sebenarnya sifatnya nggak menyakiti gitu, sebagai tanda gitu kalau kamu ngerjain ini bakal dapat apa gitu sih. Jadi emosi sedih itu nggak seburuk itu, malah justru aku berterima kasih sama semua kesedihan itu sampai bisa ngebuat aku bisa ngelola kesedihan dan kepergian selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi kayak lebih ke pelajaran tentang emotional development kita di usia Iya. 20-an ya. Teman-teman semua yang kalau misalnya kalian merasa juga memiliki kisah hidup yang kayak Jara gitu, jangan lupa dalam kesedihan itu adalah keindahan itu sendiri. Oke, okay? Menurut Kak Farah gimana untuk Iya apa? sih. Parah. Kak Farah dong. Gak salah sih, Wi. Aduh kakak-kakak banget nih ya. Tapi yang aku ngeliat, aku bercermin dengan aku melihat kisahnya Jara, kisah hidupnya Jara itu ya, ketika Jara kena sakit itu, sebenarnya di situ juga aku ngerasa kayak aku juga dapat pelajarannya loh Jar, kayak Hmm. oh ternyata apa namanya mental itu juga sepenting itu ya gitu, emosional itu juga harus benar-benar juga penting tuh diperhatikan ya gitu. Karena ternyata bisa jadi kelihatannya dari hal sepele ternyata bisa berdampak juga loh ke mental. Nah, terus kamu juga akhirnya kan belajar tentang emosi. Terus kamu juga ngasih banyak insight tentang ya kalau kamu kesel aja nggak apa-apa kayak gitu. Jadi aku juga belajar kayak Divalidasi. nggak usah denial kalau misalnya kamu merasa kesal sama orang itu gitu. Kita tuh harus divalidasi gitu. Kalau misalnya kita Mm-mm. capek, ya Itu udah bahasa kita bagus. apa ya kita harus aware gitu sama kesehatan mental kita gitu Mm-mm. ya. Tapi buat ya teman-teman gitu, kalau misalnya apa ya mendiagnosa diri sendiri gitu jangan ya guys kali itu harus ke profesional gitu. Kita Betul. apa ya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kedepannya gitu. Dan Iya, iya, kalau iya. misalnya udah terlihat tanda-tanda yang mental kita tidak sehat atau aneh lah istilahnya, tidak biasanya gitu, ya segera untuk pergi ke apa namanya ke Psikiater. dokter spesialis, Ya, spesialisnya gitu. spesialis kecil. Jangan denial kalau misalnya emang mental lagi Benar, sakit gitu, lagi nggak enak gitu. Dan malu gitu ya Jar. Kak, aku pengen minta gitu ke teman-teman kalau misalnya ada empat empat poin kalau teman-teman ngerasain dari efek nggak makan, nggak nafsu, terus nggak mau tidur, sama sedih berlebihan. Nah, tapi berefek ke gejala fisik kayak demam, terus mah segala macam. Nah itu jangan cuman ke spesialis penyakit dalam, tapi harus ke spesialis penyakit jiwa. Karena empat tanda itu udah hampir mendekati depresi, gitu sih. Mm-mm. Kalau misalnya ada mau borangnya juga nggak apa-apa. Nanti kita Ya, masukin di Google Drive. kita Iya. ke deskripsi ya guys ya. Gimana? Ya. Setuju nggak Kak Jara?
Boleh sih, boleh ada keterangan kayak kalau misalnya kamu mengisi ya pada nomor ini. Nah, berarti artinya kamu harus harus Periksa. mengkonsumsi obat sih. Kayak Hmm. gitu. Harus Boleh sih nanti masukin konsultasi deskripsi. ke expertise-nya profesional Iya, gitu ya guys. heeh. Nanti gimana? Kita Boleh, move boleh. ke Kak Iya, Farah. selanjutnya. Oh, jangan lupa apa Sebagai dibahas. aku Wuh, nomor satu gong. Widih. Oke, Banget oke, banget. baik. Ayo mulai. Hmm, oke. 3 poin ini adalah pelajaran hidup yang aku dapetin dari masa mudaku di usia 20-an ya. Maksudnya eh, ini pure dari pengalaman pribadi aku dan yang pertama yaitu lebih serius menata planning hidup supaya tidak terlena dengan rasa nyaman. Karena aku pribadi, aku pribadi eh, karena terlalu apa ya? Karena terlalu ngerasa lurus-lurus aja gitu. Karena lurus-lurus aja dan kayak nanti juga bisa, nanti juga gampang lah kayak gitu. Terus akhirnya apa namanya menunda-nunda yang bisa aku lakukan, terus nggak berani untuk planning yang lebih baik gitu loh dan melaksanakan planning itu dengan tepat. Akhirnya eh, akhirnya apa namanya sekarang ini akhirnya sekarang ini hanya merasa menyesal gitu loh. Kenapa dulu tidak melakukannya ya gitu. Ya itu akhirnya kena juga di poin Bibi yang nomor 3 ya. Yang kedua, tidak membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Nah, karena merasa nyaman, akhirnya ya sudahlah. Akhirnya waktu yang harusnya bisa untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, apa namanya, melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi akhirnya kebuang sia-sia. Lebih banyak main game, lebih banyak apa namanya Geli. scroll-scroll medsos gitu. Hanya karena ngerasa nyaman dengan keadaan yang kayak eh, baik-baik aja. Maksudnya dari segi ekonomi, misalnya dari segi posisi waktu itu kan masih belum kerja ya, atau masih kuliah gitu kan. Eh, karena tidak memikirkan planning hidup yang lebih untuk ke depan, jadi akhirnya ngerasa sekarang masih kuliah ini kok gitu, nggak mau jadi akhirnya terlena nggak mau belajar, nggak mau dan nggak terpikir untuk belajar skill-skill yang bisa dipakai untuk di masa depan kayak gitu. Terus misalnya ada kesempatan untuk melakukannya itu kayak nggak lah gitu, ah nggak usah lah kayak gitu lah, nanti aja lah kalau ada lagi kayak gitu karena ngerasa nyaman gitu dan akhirnya kesempatan itu kebuang juga gitu loh. Terus eh, yang ketiga harus lebih berusaha dan konsisten dan ya itu juga karena perasaan nyaman itu ya sama keadaan, jadi rasanya kayak nggak pingin lebih berjuang untuk lebih gitu loh. Dan pas berusaha, pas ada perasaan ingin berusaha cuman sekali dua kali akhirnya lepas lagi. Akhirnya tidak mendapatkan hal-hal yang lebih baik gitu loh, hasil dari usahanya karena kita nggak berusaha kan, nggak berusaha lebih, cuman lempeng-lempeng aja Ya. gitu loh, gini aja dan Oke. nggak konsisten, udah baru gini udah set gitu lagi, udah balik lagi sama langkah awal. Akhirnya nggak karena nggak konsisten tadi akhirnya balik ke langkah pertama dan tidak menyelesaikan usaha yang mau diusahakan itu tadi itu, seperti itu kira-kira. Oke. Jadi Kelihatannya benar. kalau dari secara garis besar aku ngelihatnya temanya Farah itu kerja keras. Kayak kita poinnya bagus-bagus banget sih. Ya, Kayaknya ya. hampir semua relate di Gen Z tuh. Kalau misalnya udah menginjak kehidupan realita gitu, sebisa mungkin untuk mengusahakan apa yang uh, hidup kalian ke depannya lah. Enjoy your life tetap, tapi Ya, eh, eh, tapi jangan jangan terlena lah gitu. Tetap nah, tetap enjoy your life harus tapi jangan planning hidup tuh terlena. tetap harus ada gitu lah istilahnya. Aku tuh ngelihatnya kita sebenarnya bertiga itu saling melengkapi.
Jadi kayak Farah itu kayak orang starter gitu, inputnya. Nah, jadi kalau mau melakukan sesuatu, nah pakailah pelajaran hidupnya Farah. Nah, kalau udah lagi dalam prosesnya, nah pakailah pelajaran hidupnya Wiwi. Nah, tapi kalau udah prosesnya lama, nah pakailah pelajaran hidupku biar supaya ada rem antara keinginan, kebutuhan sama realita yang ada. Gitu sih aku Wes, ngeliatnya. mantap. Sekali. Iya. Iya, karena kalau lagi memulai misalnya usia 20-an, itu harus pakai Farah banget itu pelajaran hidupnya. Nanti kalau pelajaran hidupku misalnya kayak mirroring itu perlu, jangan. Pokoknya kalau lagi membangun Iya. hidup, mau teman kerja kita nggak antusias itu buat ngerjain KPI atau segala macem, nah nggak boleh gitu, karena Iya, kita benar-benar. masih usia 20-an, baiknya magang dengan baik. Ya serusaha mungkin biar kayak karyawan nomor 1 lah di bulan itu, gitu. Nah, kalau Ya, udah kalau jadi misalnya udah lama, karyawan usia 20-an tengah, ya 23 gitu-gitu, nah pakailah pelajaran Wiwi untuk enjoy. Nah, kalau udah memasuki 25 lewat, nah saatnya merefleksikan diri, mumpung udah mau Oh iya, 30-an betul sekali. tahun. Nah, lihatlah ke belakang, apa yang salah, apa yang kurang, terus kita bagian mana yang belum sayang sama diri kita sendiri, gitu, segala macam. Hehe. benar-benar. Semoga ini bakalan jadi input yang baik buat kalian yang nonton ya. Semoga bisa ngambil pelajaran dari kita inilah kakak-kakak usia 26 ke atas. Oh my god. Well, kita bangga Gagal bisa dalam hidup sampai saat quarter. ini. Kalau misalnya kalian punya pelajaran hidup lain juga nggak apa-apa, kasih tahu kita biar kita juga tahu nih. Saya, Walaupun usia ini kan kita juga mesti harus belajar hidup itu gimana gitu. Kalau misalnya ada pun kakak-kakak nih yang nonton kayak usia 30 ke atas, boleh banget sharing ke kita gimana Iya, sih tips and trick biar kita bisa survive usia ke depan gitu. iya, Ya nggak? betul banget. Karena nanti Hello Twenties pun juga jadi Hello 30s kali Oh ya. my god. Iya bisa jadi, bisa jadi. welcome 30 ini. Welcome 30s gitu. Untuk Oke. episode 3 selanjutnya juga teman-teman boleh banget untuk request tema apa yang dibahas ya. Kalau gitu mah, kalau kita tutup aja videonya gimana? Iya, boleh, Boleh. Oke, biar durasinya daripada aman. kalian semua bosen gitu sama kita terus. Enggak lah ya, enggak bosen. Baru juga 2 episode, masa bosen. Iya. Bentar juga. Oh, bentar juga kok. Nggak nyampe 1 jam, nggak nyampe. Oh, Kalau 30 gitu menit juga nggak nyampe. semoga episode ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share ke kita. Jangan lupa juga untuk cek borang yang kita sediain. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Bye-bye. Bye-bye 20s. Goodbye, 20s!